Cepat kejar. Nian. Berhenti sekarang. Ayah, lupain. Pria dari keluarga lu tua, jelek, cacat. Aku gak akan Siapa yang bilang begitu? Cepat berhenti. Siming, bawa orang untuk mengejar ke sana. Bekukan kartunya. Kalian ikut denganku. Tuan Lu. Kelua. Pulang dan menikahlah. Menikah dengan putri keluarga Si. Tidak mungkin. Hati-hati. Bagus nggak? Sudah puas lihat belum? Siapa yang lihat kamu? Kegaran aja. Kamu nggak apa-apa. Mau ke rumah sakit nggak? Nggak usah, aku baik-baik saja. Ponselnya rusak ya? Aku ganti deh. Kamu ganti berapa? 1 juta cukup nggak? Nomornya berapa? Saldo tidak cukup. Gimana kalau kamu ganti rugi 200, aku ganti layar aja. Saldo tidak cukup. Kakak. Masa kamu nggak ada 200.000? Suara Pak Lu ada di sana. Nggak usah ganti handphone, bantu aku, sudah impas. Bantu apa? Ayo. Kamu ngapain? Maaf ya. Kamu ini nakal. Makasih ya. Kalau gak ketemu, tambah personel. Saatnya kamu balikin ke Kari dia untukku. Kamu ngapain? peluk aku, peluk aku, peluk aku. Pergi sana. Lepaskan. Habis pakai langsung pergi ya. Kita sudah selesai. Sampai jumpa. Kebetulan kita pisah jalan. Mobilmu nggak dibawa? Nggak dibawa. Kita pisah, lihat-lihat. Cuma ada satu jalan keluar, kita searah kok. Siapa kamu panggil kakak? Ada orang lain? Nian. Kamu mau kabur kemana? Kamu melakukan kesalahan apa? Kamu melakukan kesalahan apa? Om, aku sudah punya pacar. Jangan paksa aku lagi. Apa? Tolong kerjasama. Om. Kami sebenarnya saling mencintai. Berhentilah ngawur. Pengantar makanan. Bisa pantas untukmu ya. Paman, aku suka dia. Anda paling sayang padaku. Anda tidak akan tega melihatku menikah dengan pria cacat yang tua dan jelek, kan? Paman, Anda pikir kalau aku menikah, ayahku seharusnya tidak akan memaksaku lagi, kan? Cepat pergi. Kamu tidak mau bawa aku untuk menikah, kan? Tentu saja. Kamu tidak mau bawa aku menikah, kan? Tentu saja. Semua sudah dewasa. Aku tidak terima ini. Kalau aku tidak salah, kamu baru saja dikejar musuh, kan? Menikahlah denganku, aku akan jaga kamu selamanya. Menikah sama kamu. Pendapatanku 3.000 sebulan. Pendapatanku 3.500 cocok sekali, pikirkanlah. Tidak mau, aku cari orang lain. Tunggu. Saya setuju. Tapi, kau perlu tutupi aku saat dibutuhkan.
Karena ini pernikahan palsu, aku sebagai CEO Putri tidak boleh dia tahu. Ayo, ambil sertifikat. Halo Tuan Lu. Pernikahan pertama, beri perhatian ya. Halo Tuan Lu, pernikahan pertama, beri perhatian ya. Setuju ya, kita hanya mendapatkan yang kita butuhkan. 3 bulan, batalkan pernikahan. Aku takut kau jatuh hati pada keindahan Miss ini. Karena semua untuk keluarga, gimana kalau kita perkenalan dulu? Aku pengantar makanan, tinggal di kota barat, Ezhou. Kasihan ya, tinggal di luar lingkaran ke-6, lari ke lingkaran ke-3 untuk antar makanan. Hidup susah. Aku Wakar, tinggal di kota timur, Hsinchu. Itulah rumah hasil renovasi desa, masih muda sudah jadi Wakar. Dekat rumahmu, yuk jalan ke rumahmu, kenal lingkungan. Tunggu sebentar, dalam waktu singkat ini, aku kemana buat rumahnya? Rumahku lagi dibetulin pipa air. Gimana kalau kita ke rumahmu dulu aja yuk? Tunggu, pilaku mau ketahuan, rumahku penuh peralatan Wakar, berantakan. Mau beresin dulu, mending ke rumahmu dulu. Sebentar, aku ada urusan sebentar lagi. Gimana kalau malam aja ya? Pak Lu. Pak Lu. Pak Gao. Kenapa Anda datang sendiri? Hahaha Pak Lu ya. Saya melihatmu dari mobil dan turun untuk menyapa. Pak Gao. Pak Gao adalah bos saya. Oh iya, Pak Lu, dia bekerja sangat baik di perusahaan dan rajin serta gigih. Bagaimana, Xiao Lu apakah mau kembali ke kantor? Saya bisa mengantar. Ini siapa? Ini istriku. Baru saja menikah. Kembali ke kantor, tidak perlu. Oh, baru menikah ya. Iya, Mengerti? Bosmu mau antar ke kantor, jangan disia-siakan. Pak Gao, berharap Anda sering membantu Xiao Lu. Tidak masalah, tidak masalah. Yuk, naik mobil. Pak Gao. Anda duduk, saya duduk di kursi depan saja. Oke. Lu Jingchun, kamu bohongi aku ya? Lu Jingchun, kamu bohongi aku ya? Aku bohongi kamu apa? Kamu kan kurir makanan. Bagaimana bisa kenal sama Pak Gao? Kurir makanan itu cuma paruh waktu, pekerjaan utama saya adalah asisten Pak Gao. Benarkah begitu? Benar. Sampai jumpa malam ini. Bye. Halo. Bisa datang untuk wawancara hari ini. Ayah menjengkelkan menghentikan semua kartu saya, jadi harus segera cari pekerjaan. Pak Lu, kita tukar posisi? Tidak perlu, begini saja sudah bagus. Oh ya, perusahaan perhiasan baru di Jalan Peuyan. Rapat di sana, bisa sekaligus lihat-lihat. Baik. Oh iya, nanti tolong bantu belikan rumah di Ezhou, sisi barat kota. 3 kamar tidur, 1 ruang, sesuai dengan identitas kurir. Hari ini harus bisa pindah. Bos Lu, harga rumah di bagian utara kota ini, bahkan 3 kamar 1 ruang tamu di Ezhou saya pun tidak mampu beli. Kalau begitu, 2 kamar tidur, 1, jangan terlalu kecil, nanti tidak bisa ditinggali. Baik. Halo, saya datang untuk wawancara di Departemen Desain, sekarang sudah sampai di bawah. Kamu kok ada di sini? Kamu kok ada di sini? Aku. Kamu duluan. Aku. Haha, aku datang menemani Pak Gao rapat. Aku datang melamar petugas kebersihan. Melamar kebersihan. Pak Gao. Apakah Anda bisa memberi istri saya pekerjaan? Pak Gao tidak ingin merepotkan Anda. Tenang saja. Pekerjaan kebersihan ini aku pastikan akan diatur dengan baik untukmu. Kok kamu ada di sini? Aku ke toilet.
Kamu mesum ya? Ngapain ke toilet pria? Kebersihan kan ini bukan pekerjaan bagus yang kamu carikan untukku. Oh iya. Kamu kan profesional dalam kebersihan. Iya, aku memang ahli kebersihan. Nah, semangat ya. Malam ini kita mungkin gak bisa ketemu. Aku harus antar pesanan. Kebetulan, malam ini aku harus bersihin toilet. Semangat ya. Aku gak sanggup kerja kayak gini. Oh iya. Pipa rumahku udah bener. Kamu bisa pindah ke sana. Dah, bye. Ini bukan teman lamaku, Sinian ya. Lama gak ketemu, dulu penguasa kampus, sekarang jadi pembersih. Siapa yang suruh kamu pergi? Kamu belum pernah dengar, anjing baik tidak menghalangi jalan? Ke, Baru selesai bersihkan toilet, ya? kenapa kamu sombong? Kamu tahu siapa saya? Saya adalah eksekutif perusahaan. Seorang petugas kebersihan rendahan seperti kamu tidak layak menghirup udara yang sama dengan saya. Kenapa tidak pindah ke Mars? Semua orang sama, satu hidung, dua mata. Apa yang buatmu begitu luhur? Hidupku selalu lancar. Keluargaku malah mendapatkan undangan perjamuan dari grup Sun. Menikah dengan keluarga kaya hanya menunggu waktu. Dan kamu hanya bisa membersihkan toilet, menjadi orang rendahan seumur hidup. Apa hebatnya keluarga San? Kalau bukan mereka memohon, aku juga gak datang. Hahaha. Siniang, aku tahu kamu sekarang terpuruk dan merasa gak enak. Tapi kamu gak perlu bohong di depanku, kan? Lihat dirimu sendiri. Mau ke acara amal cuma buat bersihin toilet? Aku bangga bersihin toilet. Kalau kamu gak minggir, sikat toilet bakal masuk mulutmu. Kok kamu ada di sini? Kamu lagi kirim makanan? Aku lagi antar makanan. Banyak orang, banyak pesanan. Kamu bukan bersihin toilet? Aku datang buat bersihin toilet, banyak toiletnya. Ini. Bukannya itu Sinian? Datang bersihin toilet. Kalau bersih, aku kasih kamu bonus 100.000. Gimana? Dia datang ke sini kenapa? Ada kaitannya dengan kamu? Kamu cuma pengantar makanan. Ada apa bicara sama aku? Jadi pengantar makanan kenapa? Dia lebih ganteng daripada pria berminyak sampingmu, kan? Kalian tahu siapa aku? Suamiku tersayang, dia miliarder. Berbeda dengan kalian. Seorang petugas kebersihan dan kurir makanan. Kalian memang cocok. Tapi jujur saja, kamu cantik sekali. Gimana kalau begini saja? Aku kasih kamu uang jajan sebulan 10 juta rupiah. Jahindia, kamu lebih baik denganku daripada pengantar makanan. Aduh abang, kamu milikku. Tenang sayang, nanti kita main yang lebih seru. Ayo sayang. Kamu pengantar makanan, lepaskan. Pengantar makanan, lepaskan. Aku rasa tangannya nggak berguna, patahkan saja, gimana? Aku setuju. Sinian, lepaskan pacarku segera. Sentuh aku, habisi kalian. Cepat minta maaf. Tidak mau. Minta maaf. Maafkan aku. Maaf, Kakak kamu gak apa-apa, kan? Satpam. Cepat usir 2 orang miskin keluar. Apa yang Satpam kerjakan?
Orang antar makanan bisa masuk dan malah bikin aku cedera. Kau ngapain? Bava mereka pergi. Gila, ya? Yang harus diusir itu mereka. Aku tamu VIP di sini. Yang gila tuh kamu, kan? Dia itu orang kita. Yang gila tuh kamu, kan? Dia itu orang kita. Dia orang yang kita minta bantu. Kamu itu apa? Minta bantu kenapa? Kalian tahu siapa kakakku, kan? Lihat baik-baik. Aku tamu VIP di sini. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Undangan. Palsu, identitasmu juga palsu. Seret mereka. Papa, palsu, kamu berani menipuku? Aku beli yang asli di online. Bu, ayahmu lagi marah. Dia minta aku bilang, kamu hari ini ya, bawa suami kilatmu pulang kasih dia lihat, atau dia bawa kamu cerai. Bu, beberapa hari lagi dong. Nggak bisa, ibu juga mau lihat kamu bohong apa nggak. Lagi pula, kalau hari ini nggak ketemu suamimu, meskipun ibu biarin, ayahmu nggak akan biarin kamu. Lihat suami di sana. Yang mana? Tuan Lu, boleh tanya, sebagai pihak khusus yang diundang pada malam amal ini, ada yang ingin Anda sampaikan? Yang mana itu? Itu yang antar makanan. Kamu menikah dengan orang yang antar makanan? Apa kamu tunjuk orang biar aku senang? Apa salahnya dengan yang antar makanan? Dia baik sama aku, lihat saja dia masih kerja larut malam begitu. Kirimkan alamatnya padaku. Hari ini gak perlu, besok aku langsung cari dia sendiri. Aku mau lihat bagaimana dia bisa membuatmu terpikat. Tuan Lu, jadi besok rapat kita di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tidak menghindariku lagi? Mam, Bukankah kamu sudah menikah? Menantu saya mana? Saya. dia harusnya di rumah. Dia kerja apa? Harusnya dia petugas kebersihan. Apa? Petugas. Aku dan ayahmu kenalkan gadis kaya, kamu tidak mau. Kamu mau nikah sama petugas kebersihan, dia pantas buat kamu? Beberapa hari lagi, kamu siapin hadiah untuk keluarga, sebagai ucapan terima kasih. Kalau enggak, aku tidak punya anak sepertimu. Ibu, kenapa? Kamu ngapain? Teman, saatnya kita jalankan perjanjian. Ibuku bilang besok dia mau datang, loh, Kamu buka bajuku buat apa? mandi terus tidurlah. Malam ini harus tidur bersama ya? Percayalah pada kemampuan mata-mata musuh. Cepat, Tunggu. Aku percaya, aku bisa lepas sendiri. kamu mandi dulu. Oh, oke. Cepat dong, ya. Dasar nakal. Kenapa nakalnya? Maaf, aku kira kamu terjadi sesuatu. Tadi lihat kecoa, keluar dulu. Oh baik, aku akan keluar sekarang. Kenapa kamu belum bangun? Kamu nggak minggir, gimana aku bisa bangun? Iya, Siapa itu? gawat, ibuku. Lalu gimana? Kamu bukain pintu dong. Kamu pergi aja. Aku masih belum selesai mandi, gimana mau pergi? Kamu aja yang pergi. Bu, kok ibu datang ke sini? Kalau nggak dadakan, gimana aku bisa tahu kamu bohong atau nggak? MA, tante, minum air. Kamu kok mirip anaknya teman saya? Siapa? Tunanganmu yang kabur itu. Mungkin aku salah ingat. Ya sudah,
kalian sudah menikah. Jalani hidup dengan baik ya. Tapi kok kelihatannya kalian agak kaku ya? Kamu asal cari orang ya? Buat mengelabui aku. Gimana bisa, suamiku cuma agak pemalu. Tapi dia baik padaku, aku bilang ke Timur dia nggak berani ke... Rambutmu basah habis mandi ya? Sayang, jangan gerak. Biar aku yang keringin rambutmu. Aku capek kerja, bantu pijat pundakku. Ah, gak masalah, teknikku ini kelas 1, tenang aja. Enak banget. Nian-Nian itu cukup baik sama kamu, kan? Kenapa rasanya kamu kurang dekat sama dia? Mana ada, sayang. Cium 1. Aduh, ini lumayan oke. Mama tidur di sini ya. Kalian cepat tidur. Tidur di sini? Kenapa, enggak kakak boleh ibu tidur semalam? Ah, bukan begitu. Nggak ada tempat lagi. Oh iya, Nggak apa-apa, ibu tidur di sini aja. Pergi aja. Ayo tidur. ya, ayo pergi. Ibumu sudah tidur belum? Cek. Aku baru duduk. Coba cek, Gi. Aku cari bantal aja. Gak apa-apa, kalian tidur aja. Kalian tidur aja. Ada apa? Kamu ngapain? SST. Ibumu ngintip di depan pintu. Kan pintunya tutup. Gimana ngintip? Dari celah pintu. Jangan bicara lagi. Hei, kamu lagi ngapain? Lepasin baju dong. Gak perlu kan? Iya, Ibunya kamu datang lagi. Sudah pergi belum? coba kamu cek. Giliran kamu yang pergi. Oke, Kamu pergi. jangan macam-macam. Aku takut kamu dingin kalau telanjang kaki. Lepaskan aku, ibuku sudah pergi, segeralah keluar. Tunggu. Barusan kita bisa santai main ponsel kan? Sepertinya bisa juga ya. Kamu sengaja. Lu Jingchuan datang ke sini. Tahu salah belum? Meong. Aku tahu aku salah, Tuan. Silakan hukum aku. Aku nggak nyangka bisa mimpi begitu. Ibuku mana? Harusnya sudah pergi. Kamu mau kirim lamarannya? Kemarin kan udah kasih kamu kerjaan, nggak puas? Sebenarnya, bersih-bersih itu cuma kerja sambilan, aku sebenarnya mau masuk bagian desain. Oh,
Ketemu lagi. Gak nyangka kamu berani lamar ke departemen desain. Berani juga ya. Aku juga gak nyangka kamu bisa jadi petinggi perusahaan. Cuma lulusan SMA. Kerja sebagai cleaner aja cocok. Mana bisa masuk departemen desain. Kalau gak takut ketahuan keluarga, aku gak nulis ini. Kamu ngomong apa sih? Buatku, karya desain lebih penting daripada pendidikan. Desainmu bahkan kalah sama ponakanku yang masih TK. Saya kasih tahu, perusahaan kami tidak menerima sembarangan orang. Anda bisa lihat hasil karya desain saya. Saya mendalami kebutuhan perusahaan dan yakin kemampuan saya bermanfaat bagi perusahaan. Karyamu sudah dilihat, masih jauh dari standar perusahaan kami. Desain di depan Anda ini memenangkan penghargaan Spektrum tahun lalu. Anda merasa saya belum memenuhi standar perusahaan Anda? Spectrum Award adalah penghargaan tertinggi internasional di perhiasan. Dijuluki sebagai Oscar-nya dunia perhiasan. Meski begitu, kami tetap harus mempertimbangkan faktor-faktor lain dari dirimu. Kamu punya kemampuan mengandalkan hubungan dalam. Mengandalkan hubungan dalam. Selamat, kamu diterima bekerja. Dasar tidak sopan, berani kamu siram saya dengan Gelas ketualin ada di tanganmu, tidak pegang dengan baik. Baru tidak bisa pegang gelas, sekarang tangan tidak bisa diatur. Kenapa ribut-ribut? Kenapa ribut-ribut? Bos Jiang, orang baru tidak bekerja baik. Menyiram saya dengan air. Ingin menggertak karyawan baru ya? Jaga dirimu dan jangan cari masalah. Bukan baju Bos Jiang. Bukan apa-apa, siapa yang gak tahu kamu? Lakukan apa yang seharusnya. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Terima kasih, Direktur Jiang. Bu Jiang, di perusahaan ada sisok tahu yang baru. Aku lihat dia dekat dengan Direktur Jiang. Pak Lu. Beberapa dokumen perlu ditandatangani. Oh, Pak Lu, nama ini. Direktur Jiang, dokumen ini. Mari kita ketik ulang. Baik, Pak. Duduklah. Silakan masuk. Oh, Mr. Gao. Ini adalah Mr. Gao. Xiao Lu adalah asisten saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jadi hanya asisten. Tuan Gao. Kamu ke sana dan bicaralah. Bos Gao, pegawai baru di bagian desain itu, Sinian, karakternya buruk. Hari pertama kerja sudah membantah atasan. Kenapa Anda mengizinkannya masuk kerja? Bagaimana dia berkarakter buruk? Hari pertama kerja dia siram saya air. Perjalanan tanggon saya sampai member di planter olehnya. Bos Gao Anda katakan sesuatu. Xiao Lu, bagaimana menurutmu harus menangani ini? Potong 1 bulan gajimu saja. Apa? Potong 1 bulan gaji? Asisten Lu, apa Anda salah bicara? Selama jam kerja. Kalau lain kali ganggu Bos Gao untuk hal remeh seperti ini, langsung diturunkan jabatan. Asisten Lu itu sama dengan Sinian. Saya lihat mereka bersama hari ITU. Oke, maksud asisten Lu adalah maksud saya. Pergilah. Ini tugasmu hari ini. Sebanyak ini, Proyek diawasi CEO perusahaan. Dia datang dari grup. Kamu harus berusaha untuk tampil baik. Pekerjaan Departemen Desain, kenapa harus saya sendiri? Tentu saja karena kamu menyinggung saya dan CEO memihak saya.
CEO kok tidak adil? Tidak takut memberitahumu. Kamu pikir aku dan presiden itu ada hubungan apa? Meski kamu didukung oleh Direktur Jiang, bisa lebih besar dari presiden? Bukannya naik dengan kecantikan, apa yang dibanggakan? Kamu cuma pandainya di mulut. Kalau bisa kerjakan, kalau nggak bisa selesai hari ini, keluar. Kenapa kamu pulang terlambat sekali? Presiden baru di perusahaan kita pasti orang bodoh besar. Nggak bisa bedain benar salah, tergiur sama kecantikan, nggak tahu gimana jadi presiden. Kamu asisten Pak Gao? Pernah lihat presiden baru? Belum. Kamu flu ya? Nggak, Mungkin ada yang sedang memaki saya. Kau bilang presiden kita pasti orang gemuk yang kotor. Kenapa kamu menciumku? aku kan selalu bersin. Bersin, ciuman bisa membuatku sembuh? Lihat aku sekarang. Bukankah baik-baik saja? Aneh sekali. Ayo kita coba. Bagaimana kalau jadi pasangan sungguhan? Tidak menolak berarti setuju kan? Apa ini? Telur goreng. Kalau ini, Oh, mungkin ada kulit telur yang masuk tanpa sengaja. Tak apa, ambil saja lalu dimakan. Enak. Tidak masalah kan? enak. Kamu coba juga. Sebenarnya kalau kita tidak bisa masak, bisa memesan makanan dari luar. Siapa bilang aku nggak bisa masak? Kamu makan semuanya, ya? Kamu makan lebih banyak. Ini sebenarnya masakan apa sih? Ini mau dikupas sampai kapan, ya? Perlu bantu? Jangan ganggu, aku masak. Jangan sampai meledakkan panci ya. Enaknya lumayan ya. Ini kamu yang buat? Bukannya ada yang bilang aku nggak bisa masak? Gimana ya kemampuan masaknya orang itu? Gimana nih? Kok enak banget sih? Kemampuan masakku itu pasti. Tinggi banget? Seriusan? Aku tunjukin deh. Kapan nih? Chef Liu. Makasih ya, udah repot-repot datang ke sini. Nggak apa-apa kok. Ayo, 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 ayo. Kok kamu pulang cepat hari ini? Balik makan masakanmu dong. Tunggu sebentar. Itu tadi. Kamu ngapain sih? Gak apa-apa, makan aja. Wah, enak banget. Gimana bikinnya? Cuma taruh sayur di panci terus tambahin 5 sendok garam, masak 10 menit. Baiklah, 5 sendok. Tidak cukup kan? iya. Lihat ini. Rasanya pas, tidak asin hambar. Kalau kamu suka kuat, bisa tambah sedikit. Terakhir kali taruh berapa sendok? Aku Iya, 6 sendok. 6 sendok. Hem. Sekretaris Gao. Presiden Jiang. Bunga ini, Presiden Lumon Bericagnac, Saya kirimkan saja agar tidak perlu bolak-balik.
Terima kasih Presiden. Tidak masalah. Silakan. Wow, kalung berlian mahal, kan? Ini pacarnya si Nian belikan? Mana mungkin, pacarnya cuma asisten kecil, kadang juga antar makanan. Dari mana punya uang buat beli kalung semahal ini? Ini adalah finalisasi proyek baru. Ini memang bagus, tapi lingkarannya kurang bulat. Pertama, bukan lingkaran, elips. Kedua, sangat bagus adalah istilah amatir. Ketiga, draft ini sudah Anda setujui tadi malam. Tapi sekarang berubah pikiran. Jadi sekarang perlu ubah elips ini jadi lingkaran, benar kan? Ya. Dengan kemampuanmu, ini cara pikir untuk menyusahkan saya. Apapun yang kamu katakan. Sampah ini seharusnya di tempat sampah. Kamu yang jadi petugas kebersihan pasti tahu itu. Kamu yang jadi petugas kebersihan pasti tahu itu. Ketua Tim Lin, Anda benar sekali. Perusahaan kita perlu membersihkan sampah. Kalau tidak, bagaimana bisa ada yang berdiri di posisi yang tidak seharusnya? Kali ini tidak perlu diubah, kan? Tidak perlu diubah. Tapi setelah saya pikir-pikir, kita pakai saja versi 2 yang sebelumnya. Terserah kamu. Ini apa? Sebuah naskah tidak terpakai. Notifikasi. Desain ini sangat bagus dan cocok dengan tema yang diinginkan perusahaan kita untuk kuartal ini. Namun, ubah lingkaran ini menjadi oval akan lebih baik. Kita putuskan yang ini. Direktur Jiang, pertimbangkan lagi. Tidak perlu. Ini dirancang oleh si Nian. Iya. Baiklah. Beri dia bonus khusus bulan ini. Halo, apakah ini perhiasan Liu Fu? Saya punya rancangan desain di sini. Tidak tahu. Kalian tertarik tidak? Sinian, tunggulah. Saya tidak percaya. Kali ini saya tidak bisa menghancurkanmu. Sinian, saya benar-benar tidak menyangka kamu seperti ini. Saya minta kamu membuat desain, bukan meniru orang lain, kan? Kenapa desain baru dari Liu Fu Jewelry persis seperti desainmu? Apa yang terjadi? Liu Fu Jewelry itu bukan saingan perusahaan kita? Kalau proyek baru pakai karyanya, perusahaan bisa habis. Bukan hanya reputasi hancur, kita juga hadapi gugatan hukum. Aku tidak mungkin melakukan plagiat. Panggil desainer Liu Fu Jewelry untuk hadapi langsung. Lihat siapa yang menyelesaikan. Bukankah begitu? Karya ini dikirim dari luar. Kau mau dapat duit 2 kali dari satu karya ya? Kau punya bukti? Aku cuma menduga saja. Kamu bahkan jadi petugas kebersihan dulu. Pasti sangat butuh uang kan? Mau cari lebih itu wajar. Tapi cara kamu terlalu... Petugas kebersihan. Tapi dia nggak mungkin bisa buat desain sebagus itu. Beneran, koordinator Lin juga udah yakin. Kayaknya bener dia yang buat, ya? Silakan aja sebar rumor. Nanti kebenarannya keluar, jangan nangis aja. Apa ini cuma spekulasi yang wajar kan? Sekarang tinggal 3 hari lagi sampai tenggat proyek. Kalau kerjasama ini gagal, perusahaan harus bayar kompensasi. Sepertinya ada yang bakal dipecat. Aku tahu siapa yang membocorkan desain. Soal pemecatan, bukan kamu yang nentuin. Tunggu saja, aku akan langsung lapor kejadian ini ke atasan. Tanpa izinku, tidak ada yang berhak memecatnya. Maksud Bapak APA? Saya beri 3 hari untuk membuktikan diri. Selama periode ini, Departemen Teknologi harus sepenuhnya mendukung kerja praduga tak bersalah dalam 3 hari. Biarkan mencari bukti melawan Linro. Dia tidak menemukan bukti? Kalau begitu, pecat Linro. Mengganggu istriku. Kenapa tinggal di kantor?
lalu menyuruh dia mencari bukti sendiri. Kasih dia sedikit tantangan. Oh ya, suruh juga grup memeriksanya. Mulai dari orang-orang Liu Fu Jewelry. Pergilah. Kenapa? Hari ini tidak terlalu senang. Kerja saja, kantor jadi tempat intrik besar. Sifat manusia jahat, tidak semua orang bisa mengikuti aturan dan berperilaku baik. Masuk mobil. Duduk yang baik. Kamu mikirin apa? Aku mikirin apa ya, nggak ada. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan, kamu pasti mikirin itu kan? Nanti aku bawa kamu ke tempat bagus. Tempat apa? Sampai sana kamu bakal tahu. Wah. Di sini tidak ada orang. Hari ini aku tutup taman hanya untuk kamu. Ah, jangan bercanda. Aku minta bantuan Pak Gao, kenapa tidak boleh? Ke sini. Lu Jingchuan, aku mau main ini. Oke. Bisa tangkap nggak? Hei. Hehehe. Aku tangkap yang biru dulu ya. Oke, maju-maju. Kukira sudah bisa. Melenceng. Coba lagi, Mesin apa ini, nggak bisa nangkap. Biar aku coba. Tangkap yang besar itu. Setiap 12 kali, cakar yang kuat akan muncul. Terjebak. Jangan buru-buru. Selama boneka tidak jatuh, cakar kuat akan terus ada. Haha. HM. Biar aku coba. Bisa nggak aku ambil ini? Bagus. Coba dulu. Ya, Coba aja deh. aku nggak mau. Lihat deh. Ini couple style loh. Terima kasih ya hari ini. Aku dengar. Pasangan yang berciuman di puncak biang lala. Bisa bersama selamanya. Kalau terus begini, pernikahan palsu bisa jadi beneran. Tapi aku sadar, kayaknya aku beneran suka sama kamu. Kalau terus begini, pernikahan pura-pura bisa jadi sungguhan. Tapi aku merasa kayaknya aku benar-benar sedikit suka sama kamu. Hanya sedikit ya. Ah bukan. Banyak sekali. Tunggu. Iya. Ada apa? Kita pulang. Kamu harus setuju satu permintaanku. Selama permintaan darimu. Katakan 10, bukan 1. Itu kau katakan. Tidak ada baksis. Jadi kita bisa melakukannya sekarang. Tidak, aku menolak. Selama itu permintaanmu. Jangan katakan 1, jangan katakan 10. Kamu,
Meong. Tidak apa-apa, bukan? Itu suara meong yang bagus, tapi tidak sebagus yang seharusnya. Miao Tuan, saya tahu saya salah, silakan hukum saya. Baiklah. Lumayan kreatif ya mainnya. Beri saya barang itu. Jangan marah, palingan saya gak main lagi. Mainlah, kenapa gak main? Belum selesai mainnya. Giliran saya. Berhenti di sini ajalah. Kalau sampai ada yang tahu kita pacaran di kantor, bakal repot. Aku ingin ngobrol sesuatu denganmu. Ada apa? Bagaimana masih berani datang ke perusahaan? Tak tahu malu ya bisa datang. Dia masih berani datangnya. Kenapa aku tak berani? Justru kamu. Besok di kantor, mungkin gak ketemu lagi. Pak Lu, ini hasil investigasi kantor pusat. File ini diambil dari Liu Fu Jewelry. Bisa dipastikan Linro membocorkan desain perusahaan. Perlu saya segera turun tangan menyelesaikan masalah. Jangan buru-buru. Tunjukkan rekaman CCTV di lantai bawah. Baik. Terus saja motot, bisa ganti rugi atas kerugian perusahaan, bersiaplah untuk keluar dari sini. Tidak ada rahasia yang kekal. Linro, kamu pikir kebenaran tidak akan diketahui semua orang? Menuduh saya, yang putus asa itu kamu sendiri, masih ingin menyeret saya. Saya lama di perusahaan ini, reputasi saya terlihat. Menurutmu, apakah orang-orang akan percaya? Kalian percaya enggak? Lihatlah, tak ada yang percaya. Bersiaplah keluar dari perusahaan. Ngomong-ngomong, kerjaanmu kurang teliti. Logikamu bermasalah. Emosi bermasalah, penuh masalah. Masih motot. Jarak sejauh ini tidak tertangkap kamera? Apa yang dilakukan di meja kerja, semua orang tahu. Kamera resolusi 4K. Setelah diperbesar, apapun yang kamu lakukan terlihat jelas. Apa yang sudah aku lakukan? Aku tidak lakukan apa-apa. Jangan alihkan topi. Gampang saja, laporkan ke polisi. Kerugian perusahaan kami melebihi standar laporan. Polisi akan menggunakan catatan panggilanmu sebagai bukti kunci, dan Liu Fu Jewelry juga akan membantu penyelidikan polisi menurutmu. Berapa lama kebenaran bisa ditutupi? Kamu merasa tidak akan membuat masalah besar. Metodemu ceroboh, penuh kelemahan. Panggil polisi. Akan berada dalam masalah besar jika tidak terkendali. Aku tak menyadari Kapten Lin. Ya, lihat dia. Dia je la Bersala. Kalau begitu kita salah tentang denim. Aku punya dokumen di sini. Isinya bagaimana kau membocorkan proposal itu. Temanku di Lukfook Jewelry memberikannya kepadaku. Mau melihatnya? Apakah Anda ingin melihatnya? Apa yang kau lihat? Pikir kau bersekongkol dengan Lukfook Jewelry. Bagaimana dokumen internal mereka bisa ada di tanganmu? Semua orang sudah melihatnya bukan? Merasa bersalah seperti kebenarannya siapa, semua sudah tahu. Linro, lihat lebih detail isi dokumennya. Hanya selembar kertas yang aku ambil sembarangan. Tidak menyangka itu benar Lin. Tidak tahu orang meskipun tahu wajahnya. Menyangka dia orang seperti itu. Apakah kamu mau diucapkan lagi? Kelihatannya bukti yang kita siapkan tidak digunakan. Apa yang mau kamu katakan sekarang? Berani sekali kamu memukulku. Siapa kamu? Aku peringatkan, jangan tunjuk aku. Kamu pukul aku sekali, aku pukul balik 2 kali. Bukankah ini Nyonya Jong? Apa yang terjadi? Perempuan murahan ini terang-terangan menggoda suamiku. Pelakor. Hari ini aku datang ke kantor untuk membereskannya. Hitung-hitung. Bilang S sama. Mau hitung apa? Aduh. Siniannya. Aku tahu kamu suka cari koneksi. Nyangka kamu tak punya batasan.
Sampai jadi selingkuhan rusak rumah orang. Ini siapa? Ada apa? Kayaknya pacarnya Pak Jiang. Jiang Mingguo ada di mana? Bawakan dia ke sini. Iya. Tolong tenang, aku nggak tahu siapa suamimu. Jangan pura-pura, kamu mau jadi orang baik, padahal bukan. Suamiku. Itu Jiang Mingguo dari perusahaan kalian, Direktur Jiang. Direktur Jiang, periksa lagi. Dia ngasih kamu bunga, kan? Foto-fotonya jelas banget. Masih mau ngelak? Gak nyangka, Sinian ternyata ada hubungan sama Direktur Jiang. Aku bilang, tidak heran kenapa Pak Jiang sangat melindunginya di perusahaan. Ternyata diam-diam mereka tidur di ranjang yang sama. Perusak keluarga orang lain seperti dia malah bekerja di perusahaan kalian. Kenapa tidak pecat dia? Panggil pimpinan ke sini sekarang, beri penjelasan. Tidak heran. Pendidikan SMA juga bisa masuk perusahaannya? Ternyata pacar kecil Pak Jiang yang dimasukkan. Duh, kalung berlian tempo hari, jangan-jangan juga dari Pak Jiang? Lumayan kamu, di belakangku dia kasih kamu begitu banyak barang. Jangan-jangan kamu naik jabatan pakai tubuhmu? Aduh Bu Jiang, aku benar-benar sangat bersimpati padamu. Anda harus menghukum wanita jalang ini dengan keras. Linro, urus urusanmu sendiri. Tuan Jiang tidak memberiku atau menghadiahi apapun. Kau masih ingin berdebat? Aku akan menghukummu hari ini. Beraninya kau melawan, Nyonya Buruk. Hentikan, apa yang kau lakukan? Jiang Mingguo, kau masih belum tahu? Aku akhirnya menangkap Nyonyamu. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapinya hari ini. Jiang Mingguo, demi Nyonya ini. Berani, Pukul aku. Aku akan melawanmu. Nona sie. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jiang Mingguo, apakah sekarang matamu hanya melihat wanita ini? Hari ini akan memisahkan kalian. Kalau kamu terus ribut, kita cerai sekarang juga. Cerai. Kamu perempuan penggoda, merayu suamiku. Kamu mau cari gara-gara sampai kapan dengan orangnya Tong Xian yang jadi presiden itu? Apa, ton sien au rang président baru? Kita semua belum pernah lihat. Pak Jiang, meskipun Anda ingin lepas dari reputasi buruk affair ini, Anda tak bisa asal menuduh presiden. Lagi pula presiden suka sama dia, Jiang Mingguo. Sekarang kamu mau bela selingkuhan ini? Segala bisa kamu karang. Aku tidak akan percaya padamu. Jangan asal panggil selingkuhan, pahami situasinya. Diam, aku hari ini akan buat kamu jatuh hancur. Kamu mau hancurkan siapa? Pak Lu. Dia adalah presiden. Ces émudas ini, tidak makinkan? Kenapa tidak? Pak Jiang juga memanggilnya Pak Lu. Tidak mungkin. Bukankah dia hanya asisten? Ini adalah presiden baru Zhongjia Jewelry, ditunjuk langsung oleh markas Shengtian Group seminggu lalu. Maaf. Saya terlambat datang. Tong Nian adalah istriku. Bunga dan kalung itu aku yang kasih. Ada masalah apa? Lihatlah Kekako Yang Kamubua. Kenapa suamiku yang membawa bunga? Apa maksudmu? Pak Lu tidak sempat, saya bantu saja. Apa ada masalah? Maaf, Nian seharusnya lebih awal memberitahumu identitasku. Siapa kirim fotonya padamu? itu dari Linro. Oh, siapa sangka kejadiannya begini? Pak. Siapa sangka kejadiannya begini, jadi teman-teman. Anggap saja ini salah paham. Linro, kan? Sekarang kita selesaikan masalahmu. Aku. Masalah APA? Kami sudah punya bukti kuat kamu membocorkan rahasia dagang perusahaan, tak perlu mengelak lagi, kan? Bawa pergi saja. Hehe. Bukan, kesalahpahaman. Kakian, Akulia Lu Jingxuan.
Papa, Lu Jingchuan menikah dengan seseorang bernama Sinian. Atur jadwalnya, aku pulang ke negara. Nona Zhang. Kamu berhutang, lari ke luar negeri. Kami susah payah menemukannya. Kamu mau pulang? Beri aku sedikit waktu lagi, bayar semuanya, tapi harus pinjamkan 200.000 lagi. Ah, Makanya dibilang pikiranmu licik. Bukan hanya tidak bayar utang. Mau dapat lagi dari saudara-saudara. Begitu nih. Benar-benar anggap saudara-saudara tempat amal. Ku anggap saudara-saudara tanpa amal. Aku jadi nyonya besar di grup Shengjing. Aku pasti kasih kamu. Kamu tahu aku mantan pacarnya Lu Jingchuan. Dulu kamu kira dia gak punya duit. Lalu kamu tinggalkan dia, lari ke luar negeri. Y'a qu'un dia Can Jatu Saint-Alagi? Aku yakin. Bohong bilang pergi ke luar negeri buat belajar, gak bilang keluargaku bangkrut. Mau 200.000 ini buat kasih hadiah ke ibunya. 200.000 bisa pinjam, tapi omongan doang gak cukup. Mau ngapain? Lepas. Le pas un aja. Selidiki segala sesuatu di sekitar Lu Jingchuan bidaku. Juga Linro itu. Bawa dia ke pihak kita. Wow, wow, wow. Ini luar biasa, suamiku ternyata jadi CEO rahasia yang tersimpan rapi. Baru saja diangkat kok. Belum sempat beritahu kamu. Pengantar makanan, asisten lalu jadi CEO, besok kamu jadinya orang terkaya dunia. Orang terkaya dunia, tak buruk kok. Bagus juga, tidak tahu berapa banyak hal lain yang kau sembunyikan dari aku. Nanti, akan ada selingkuhan pertama, kedua, ketiga, hingga ke-8. Marah ya? Mana berani aku? Tenang saja, begitu perjanjian kita habis, kita langsung cerai. Saat itu, entah kamu kurir atau bos besar, itu semua tak ada hubungannya denganku. Kamu pengen cerai dengan aku? Kalau tidak, bagaimana? Kamu ngapain? Sinian, Lu Jingchuan seumur hidup hanya punya satu istri. Jadi, kita tak mungkin cerai. Tusuk saja aku, biar selesai semuanya. Wow. Itu juga boleh. Kenapa sih? Sudah. Aku tahu aku salah. Jangan marah lagi ya. Kamu lupa. Kita cuma pernikahan kontrak. Pernikahan kontrak kenapa? Selama kita punya surat nikah, kita sah suami istri dilindungi hukum. Aku ini resmi punya surat. Lepaskan aku. Tidak mau. Aku lepasin kamu juga boleh. Tapi kalau kamu berani bicara cerai lagi. Jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Bukankah kamu duluan yang bikin aku marah? Sudahlah, jangan marah lagi. Gimana kalau aku kompensasi kamu yang baik ya? Kamu mau kompensasi gimana? Ini adalah cek tanpa batas. Mau berapa banyak nol pun boleh. Jangan marah lagi, oke? Di hatimu, apakah aku tipe wanita yang bisa diatasi dengan uang? Anda memang benar-benar jeli ya. Bunda tahu kamu suka jade. Aku khusus bawa dari lelang luar negeri. Anting Emperor Green ini sangat cocok dengan pesonamu. Anak baik, terima kasih. Kenapa tiba-tiba berpikir untuk pulang? Aku dengar di sekitar Jingchuan sepertinya ada wanita baru. Aku ingin melihat wanita macam apa yang bisa menaklukkan hatinya. Wanita di sekitar Yingchuan. Seharusnya hanyalah pasangan nikah pura-puranya untuk menghindari pernikahan. Tapi siapa sangka? Mereka sungguh-sungguh menjadi pasangan. Papa, Jingchuan benar-benar menikah dengannya? Pantazan. Pantazan APA, ku dengar. Wanita itu cuma lulusan SMA dan sebelumnya jadi petugas kebersihan di perusahaan. Jingchuan sampai membeli perusahaan untuknya.
Jing Chuan fokus pada karirnya. Mana mungkin dia melakukan hal bodoh untuk wanita begitu. Teman-teman saya semua melihat, sekarang sudah tersebar di lingkungan kita. Ini gila. Ini gila. Sudah bilang. Wanita yang asal-usulnya tidak jelas tidak cocok untuk menikah masuk keluarga Lu. Saya harus pergi menemui Jing Chuan dan memintanya bercerai segera. Biarkan dia bercerai segera. Ah tante, jangan marah. Kalau hal ini mengganggu hubungan ibu dan anak antara anda dan Jing Chuan tidak baik. Biarkan jadi orang jahat, bagaimana? Kamu benar, memang pengertian. Bagaimana kalau biarkan kamu bertindak langsung? Bantu tante untuk mengurangi keinginan wanita itu. Baik tante. Aduh, andai saja kamu menikah dengan Jing Chuan, saya tidak perlu khawatir begini. Sayangnya kalian putus. Tante tahu, waktu itu saya terpaksa ke luar negeri. Saya siap kapan saja untuk Jing Chuan. Oke, Tante tahu. Tenang saja. Tante akan membantumu, ya. Ini Nona Jiang, Camulin Roken. Aku kasih kesempatan untuk balas dendam, mau? Tidak disangkakan, aku kembali lagi. Benar-benar tidak menyangka, Jing Chuan memecatmu tapi kamu bisa kembali, seperti hantu gentayangan. Kamu sombong apa sih? Itu karena ibunya Pak Lu sendiri yang memintaku kembali ke perusahaan. Kamu belum tahu kan, klien kesayangan Pak Lu sudah kembali ke negara. Hari baikmu segera berakhir. Mendingan minta Kak Yan melindungimu. Jangan sampai diusir sapam lagi. Kamu sombong apa? Hari ini, kalau saya tidak memberi pelajaran padamu, kamu tidak akan tahu kenapa bunga bisa begitu merah. Besi Soam Kino. Bagaimana hadiah ini? Tamparan hadiah perkenalan sangat megah. Kamu pasti klien yang dia sebutkan, kan? Jalang, tahu hebatnya klienku, kan? Dia itu. Apa yang ada di tanganmu? Pinyan kau hila. Kalian urus dulu, aku ada urusan pribadi. Berani lagi seperti ini di masa depan? Peranggatkan kamu keluarkan kami. Kado pertemuan ini kalian ingat seumur hidup. Cepat lepaskan aku, Jing Chuan tak akan lepaskanmu. Jangan pukul lagi. Tolong aku. Masih mau lari. Berani tidak mencakar wajahku lagi? Rasa matcha. Yang di bawah. Jangan bergerak, duduk yang benar. Bawakan aku satu gelas juga. Siapa ini Bua Maranyonia Presiden? Katanya cinta pertama Pak Lu. Cepat beritahu Pak Lu. Pak Lu, tidak bagus. Nyonya berkelahi. Dia di mana? Di rumah sakit. Sinian baik-baik saja kan? Sakit, kenapa kamu baru datang? Siapa yang melakukannya? Tenang saja. Panggil pengacara pastikan mereka bayar. Perkelahian yang direncanakan. Bersiaplah untuk masuk penjara. Perkelahian yang direncanakan berarti penjara. Luka parah begini. Minimal 3 tahun. 3 tahun. Bagaimana dengan yang lebih parah? Lebih buruk dari itu, yaitu 5 tahun. Tuan Lu. Si Jenim telah memukulku, kau harus melakukan sesuatu untuknya. Kau memukulnya? Apa itu sakit? Ya. Tiuplah. Tuan Lu, saudari yang kembali ke Cina dan memukul seseorang saat pertama tiba di perusahaan. Siapa yang kau bicarakan? Jing Chuan. Aku kangen kamu banget. Kok kamu balik? Dia siapa? Aku gak kenal dia. Jing Chuan, kamu lupa masa lalu kita, walaupun aku menyakitimu. Tapi, Sekarang sudah menikah. Pak Lu, kalian sudah nunggu bertahun-tahun, kok bisa? Aku tahu kalian nikah pura-pura. Aku bisa nunggu.
Jangan bicara lagi. Kita gak ada hubungan apapun. Ayo. Jing Chuan, aku pasti akan merebutmu kembali. Nian, dengar penjelasanku. Lepaskan aku. Wah, Jing Chuan, sudah lama tidak ketemu. Aku merindukanmu. Itu semua hanya masa muda yang bodoh. Sekarang aku hanya suka kamu. Kenapa suka aku? Apa kamu lupa momen indah bersamanya? Nian. Sejak mengenalmu, Aku cuma suka kamu. Kata-kata nggak cukup. Pernikahan palsu kita dia tahu. Kenapa harus percaya kamu? Lindro kembali ke perusahaan, katanya disetujui oleh ibumu. tenang saja, mereka nggak akan lama di sana. Siap-siap ya. Akhir pekan bawa kamu pulang ke rumah untuk makan, ketemu ibuku. Belum siapin hadiah, ibumu suka apa? Dia itu. Biasanya suka giok. Giok. Kalau menantu yang kasih, apapun suka. Aku harus cari-cari dulu. Nona, ada suka? Saya bantu pakai. Ada perhiasan cocok untuk diberikan ke orang tua? Ada. Coba lihat yang ini. Yakin dia bisa beli? Rumahmu di Pasifik kok ngurusin? Aku beli, urusannya apa sama kamu? Siapa sih yang tidak tahu dulu kamu di perusahaan jadi kebersihan? Ngapain sih sok-sok gitu? Tao Zhou Ken, aku berjanji padamu, Lin Zhao. Allô, Nonalin, Marie Italia à Payang Kosuka. Nona, kami tak melayani orang miskin. Kau bisa lihat toko $2 di sebelah, mungkin lebih cocok untukmu. Seperti itulah, Itu adalah bagaimana Anda ada beberapa kelas pelanggan berbeda. Orang rendahan sepertimu tidak akan pernah diterima. Nona, apa ada yang kau suka? Aku akan mencobanya untukmu. Memiliki barang jelek seperti ini di toko adalah penghalang bagi suasana belanja kami. Dengar nggak, Nona? Silakan keluar sendiri, kalau nggak saya panggil keamanan. Kak Sao, kurang baik, kan? Kita harus perlakukan tamu sama rata. Karena orang ini mengganggu dua tamu penting. Kamu bisa tanggung risikonya? tolong tunjukkan set perhiasan termahal di toko kalian. Baik, mohon tunggu sebentar. Kalau dia merusak ini, bisa ganti? Set giok ini bagus. Keluarkan untuk dicoba. Baik, Nona. Mau enggak? Sayangnya, ada beberapa hal yang hanya bisa Anda lihat. Pada akhirnya, semuanya akan menjadi milikku. Nona, apa kau suka batu giok seharga $8 juta? Kubungkus untukmu jika menyukainya. Mari kita lihat lagi. Aigo. Nona Jiang, bukankah menyukainya? Kenapa tak menginginkannya? Kau tidak punya cukup uang, kan? Bagaimana mungkin aku tidak punya cukup uang? Geser kartumu. Ya, akan kulakukan. Saldo Anda tidak cukup. Ya, Lupa, dana dikirim dari luar negeri. Butuh 3-5 hari lagi. Kamu tahu apa sih? Perusahaan keluarga Nona yang sudah buka cabang di luar negeri. Nona, saya tahan satu set jet untuk Anda. tunggu. Siapa suruh kamu simpan? Aku beli satu set jet ini. Ngomong-ngomong apa sih? Lihat dirimu dari atas ke bawah. Apakah kamu bernilai 500.000? Kamu bisa dapatkan 8 juta? Nona sih, sebaiknya kita mengenali keadaan saat ini. Bantu saya gesek kartunya. Prestasinya dihitung. Saya ingin lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Masuk 8 juta. Ini tidak mungkin. Tolong bungkuskan untuk saya. 2 orang menonton, selesai, cepat pergi, jangan menghalangi. Oh, saya lupa. Sekarang kamu sudah bersama Jing Chuan. Kartu ini pasti miliknya, kan? Saya pikir kamu, orang miskin, punya uang sebanyak itu. Bukan hasil jual diri kan?
Kalau nggak bisa ngomong, diam saja. Kamu bersembunyi di bawah tempat tidur, lihat dia kasih aku kartu. Missy, kamu marah ya? Miss Jiang. Siapa yang nggak punya uang di antara kita? Lagi pula, kiriman dari luar negeri itu beneran atau palsu, siapa yang tahu? Siapa yang nggak punya uang? Kiriman dari luar negeri itu beneran atau palsu, siapa yang tahu? Aku nggak mau berdebat denganmu, kamu tahu dari mana uangmu. Identitasmu selamanya tidak bisa diungkapkan. Nona Jiang, jangan buru-buru. Lihat dulu bukti transfer. Nona Si, sebagian koleksi giok dipamerkan di cabang lain. Bisa diambil sore ini, apakah nyaman? Terima kasih banyak. Saukan kamu mau bantu saya tukar perhiasan di Bali hari ini. Setelah selesai, akan kuberi kamu 100.000. Aku takut deh. Kalau ketahuan, habislah aku. Kalau mengurusnya baik, bagaimana bisa ketahuan? Kalau nggak mau, ya terpaksa cari orang lain lah. Oke, saya lakukan. Aduh, bagaimana ini airnya tumpah. Cepat cari pel untuk pel. Kak Jao, saya sedang menshbak. Pel dulu, kalau tamu jatuh, kamu yang tanggung jawab. Pel dulu, kalau tamu jatuh, kamu yang tanggung jawab. Setelah selesai mengepak, saya akan pel. Cara menshbak itu salah semua. Saya akan lakukan, saya akan lakukan. Cepat ambil pel, cepat, cepat. Nian. Mama tidak bisa menemanimu menemui orang tua Jinchuan. Ole untuk merek. Sudah saya siapkan. Nona, ini bunga salju Tianshan. Jins eng Seratus tahun. Sarang burung terbaik. Apakah terlalu banyak? Tidak terlalu, saya merasa masih kurang. Bagaimana aku pergi ke ruang koleksi ayahmu? Ambil barang antik, lukisan. Ibu, mengambil terlalu banyak tidak apa-apa kan? Keluarga kita adalah yang terkaya di Haicheng. Sopan santun harus dijaga. Kamu jangan dulu ungkapkan identitasmu. Ibu takut kamu dirugikan. Semuanya sudah diatur? Sepertinya Nian kita belum tahu bahwa Lu Jingchuan adalah tunangan yang kita pilih dulu untuknya. Bukankah itu bagus? Akhirnya masih tidak bisa lepas dari genggaman kita. Sebarkan saja padanya. Tidak. Dia kabur saat pernikahan lalu, menguras setengah hidupku. Harus dibalas dengan baik. Kamu ini. Aku tidak setuju. Mau apa? Aku tidak akan menerima dia. Bu. Dari kecil sampai besar, Anda mengatur hidup saya, termasuk pernikahan. Biarkan saya memutuskan. Kalau mau ketemu, bisa. Tapi, Jangan bocorkan identitas keluarga. Paling, presiden direktur di anak perusahaan. Jangan kaitkan dengan grup Shengjing. Supaya dia tidak Nian bukan orang seperti itu. kenal luar, tidak kenal dalam. Kalau memang harus bertemu, ya sudah bertemu. Adakan jamuan keluarga di villa. Baik, terima kasih, Bu. Hello Yan. Jingchuan bilang dia mau bawa cewek itu pulang untuk ketemu aku. Kamu datang aja, kenapa bawa begitu banyak barang? Pertama kali ketemu orang tua, takut bawa terlalu sedikit, ibumu tidak senang. Tenang aja, ibuku orangnya baik kok. Ini Nian. Bibi, pertama kali ketemu, hadiah aku siapkan buat. Keluargamu usaha apa? Dulu, ayah mulai usaha beternak sapi. Sekarang keluarga kita. Beternak sapi. Jadi kamu itu gadis desa ya? Bu. Aku membawa Nian pulang, kenapa memanggil Jiang? Jiang Yan itu mantan pacarmu. Ibu suka dia. Makanya dipanggil. Seorang gadis desa mau menikah Jingchuan kita, kamu pantas tidak? Bibi ketiga. Urusan pernikahanku sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Jingchuan, jangan sopan pada bibi ketigamu. Selama dia tidak sopan pada istriku, aku juga tidak akan tidak sopan padanya. Bibi, lihat ini, suka hadiah ini? Bukannya keluargamu beternak sapi? Dari mana uang untuk hadiah-hadiah mahal ini? Semua ini palsu? Tidak, ibu siapkan khusus untuk Anda. Jangan kira saya tidak tahu sebelum kamu menempel pada putra saya. Kamu membersihkan toilet di perusahaan, petugas kebersihan dari keluarga peternak sapi. Bagaimana kamu bisa punya banyak uang untuk membeli hadiah-hadiah mahal? Ibu.
Jingchuan jangan salahkan bibi. Dia makan dan memakai barang-barang mewah. Kalau benar-benar makan barang palsu ini, bisa berdampak buruk pada kesehatannya, nggak sebanding ruginya. Nona Jiang, orang nggak tahu aku punya uang, tapi kamu tahu, kan? Kamu lupa di mall ada kejadian apa? Yanyan, kemarin ada kejadian apa? Hanya kebetulan bertemu di mall. Sedikit konflik saja. Benarkah begitu? Bibi, dengar dari Jingchuan Bibi suka giok, jadi kemarin ke mall beliin 1 set. Silakan lihat. Yingxuan, kamu kasih dia uang gak? Tidak ada. Ini niat baik Nian-Nian. Sinian, jangan berbohong lagi. Kalau yang kamu bilang itu benar, lalu apa yang ada di tangan saya ini? Ibu sudah bilang semuanya. Orang ini tidak ada satu kata pun yang benar. Saya punya kwitansi membuktikan. Keluarkan kwitansinya, coba lihat. Jiang Yan pasti menukar barang-barang saya. Bibi, lihat, dia merasa tersinggung dan mulai memfitnah saya. Sudah cukup. Di rumah kami, tidak suka orang yang suka berbohong. Silakan pergi. Bu. Nian-Nian bukan seperti itu. Kenapa tidak tunggu sampai kebenaran terungkap? Bagaimana caranya? Pakai uang buat ganti yang asli? Jiang Yan, kamu bilang barangku palsu, bagaimana buktikan barangmu asli? Tentu saja aku punya bukti. Tante, hadiah aku beli dari toko yang sering Anda kunjungi. Bisa panggil pelayan toko untuk konfirmasi. Siapa yang kemarin membeli giok di toko? Nona ini. Yakin mau berbohong? Sama saja dengan mencuri di penjara. Un gars Camus. Bukankah kemarin kamu datang beli giok dan kartu kamu tidak bisa diproses? Kemarin 1 sales. Namanya Xiao Yu, dia dipecat. Masa percobaannya belum selesai. Apalagi mau katakan? Ini semua trikmu? Berani panggil Xiao Yu ke sini untuk konfrontasi langsung? Kenapa harus takut? Nona Si, berhentilah bertingkah. Bisa nggak? Kamu nggak merasa cukup malu. Jingchuan, dengarkan tante. Kamu dan dia benar-benar nggak cocok. Selama kebenaran belum terungkap, ini belum selesai. Ingat kejadian kemarin? Siapa beli set giok di toko? Aku kasih tahu, ada hal yang gak seharusnya diomongin, kamu harus tahu batasannya. Diam. Apa kamu boleh bicara di sini? Kemarin Nona yang pertama lihat set giok ini. Nona Jiang buru-buru bayar, tapi kartunya gak ada saldo. Kamu memfitnah aku. Nona Jiang merasa bersalah kayak. Aku cuma gak suka sama pembohong yang penuh omong kosong. Kenapa hanya orang yang kamu panggil saja yang bicara benar? Jangan berisik, biarkan dia bicara. Nona Si sudah bayar dan beli giok ini. Transaksi dilakukan di toko, ada CCTV. Kemarin CCTV toko rusak. Jangan-jangan kamu mau buat ini jadi masalah. Mon bolak balikan fakta, benar quand? Sinian, inikah bantuan yang kamu cari? Siapa tahu dialah yang hapus CCTV. Aku punya bukti lain. Kamu rebut juga kemarin dia kirim videonya ke aku. Jiang Yan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku salah menilai kamu. Sungguh mengecewakan. Bibi, dengarkan penjelasan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bibi, set perhiasan giok ini dipilih untuk Anda. Semoga Anda suka. Inika alazan berpura-pura? Tanpa itu, kamu tidak akan melihat wajah Jiang Yan yang sebenarnya. Meskipun begitu, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumah kami. Berhenti berharap. Pintu rumah kalian, aku lebih baik. Sinian. Ibu, tak peduli pendapatmu, aku sudah memutuskan. Kamu. Jangan panggil aku tante. Aku benar-benar tidak menyangka bagaimana bisa jadi orang seperti Tante, ini semua demi Anda. Bagaimana aku bisa tega melihat Jingchuan bertengkar dengan Anda karena seorang wanita? Pergilah. anak sudah besar. Urusannya. Aku tidak bisa mengaturnya. Ibu saya hanya sebuah kara, tapi perlu kerja sama Anda. Cara apa? Ambil jalan pintas. Carry orang mengejarnya, Jingchuan pasti tidak suka padanya. Jiang Yan, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Meski aku tidak suka dia, tapi aku tidak akan menggunakan cara seburuk itu untuk menghadapinya. Jiang Yan, aku tidak menyangka kamu ini. Keluarga kami tidak menyambutmu. Pergilah. Apa yang mau kamu lakukan? Kalau aku nggak pantas buatmu, aku pergi. Lagi pula kita juga cuma pernikahan kontrak, anggap aja kontraknya udah habis sekarang.
Nian, aku akui sikap ibuku memang agak buruk, tapi lihatlah aku. Aku sepenuhnya berdiri di pihakmu, Nian. Hei, Minggir. Nian. Ying, kamu di mana? Keluar dan temani aku minum. Kenapa kamu mengikuti aku? Aku sudah jadi milikmu. Kemana kamu pergi, tentu aku mengikuti. Jangan ikuti aku, kalau hubungan menantu dan mertua tidak baik, nanti tiap hari. Masalah dengan ibuku akan aku selesaikan. Kalau ibumu memang tidak setuju kita bersama, apa yang akan kamu lakukan? Ini saja masih ragu. Ying, sedih. Yang Ganzedi, itu bukan salah Lu Yingxuan tapi ibunya. Tapi di sini sakit banget. Aku punya pria penyelamat hati. Masuklah. Alobo. Ini dia. Tidak bisa tangkap. Apa kamu punya masker? Berikan satu padaku. Ada. Di sini. Di sini nih. Kalian semua keluar. Kenapa? Siapa kamu? Orang baru. Tahu aturan nggak? Semua ini buat kalian. Dia kasih ke saya. Kenapa? Aku nangkap kamu nih. Apa aku mabuk? Kenapa pesan pria tampan? Semua kok mirip banget sama Lu Jingchuan ya? Hari ini aku pria tampan yang kamu pesan. Mau apa? Terserah kamu. Kalau kamu mirip banget Lu Jingchuan, maka keluar. Ganti yang lain. Model pria yang kamu pesan. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Suka sekali model pria ya? Tentu saja, siapa yang tidak suka pria tampan? Silakan Anda keluar dulu. Nian, dadah. Jangan pergi. Lepaskan saya. Lu Jingchuan, peringatkan jangan mendekat. Sinian. Aku tahu aku salah. Semua ini salahku. Aku tahu kenapa kamu marah. Kenapa? Lihat sikapku. Karena aku tidak memberi kamu cukup rasa aman. Tenang saja, aku bisa jamin tidak ada yang bisa pisahkan kita. Tentang ibuku, aku akan berbicara dengannya. Kalau perlu, aku bawa kamu kabur. Pelukan. Ayo, aku antar kamu pulang. Lu Jingchuan. Tidak ada lain kali. Tidak akan pernah. Nona Zhang. Aku ingat kamu bilang bisa mengembalikan uang beserta bunganya dalam batas waktu. Sekarang batas waktunya sudah habis. Bagaimana kamu mau mengembalikan? Aku bisa bayar kembali uangnya. Aku bisa mengajak ibu Lu Jingchuan keluar. Bisa mendapat berapapun uang yang mau jika kalian menculiknya. Kamu anggap kami bodoh ya? Meminta uang darimu tidak melanggar hukum, tapi penculikan dan pemerasan akan masuk penjara. Kamu beri aku beberapa orang, aku yang akan melakukannya dan tidak akan dilacak kembali padamu. Kesempatan terakhir, pergi.
Tante, bisa beri saya kesempatan lagi? Biar saya menikah dengan Jing. Jiang Yan, urusan Jing Chuan saya sudah tidak bisa urus lagi. Sebaiknya Kari Yodo lain dan Yangan hubungi saya lagi. Tat. Bolehkah saya mengundang Anda makan malam ini, sebagai tanda terima kasih atas perhatian Anda? Setelah itu akan ke luar negeri. Baik, kirimkan alamatnya ke aku. Oke. Nenek tua jahat. Kalau tidak merestui aku dan Jing Chuan, maka jangan salahkan aku yang kejam. Kenapa pilih tempat terpencil begini? Tentu saja supaya pakai tanganmu untuk jebak Sinian. Maksudmu apa? Kenapa kamu di sini? Bos Lu ada masalah. Kenapa? Ibumu janjian bertemu dengan Tian kemudian mereka berdua hilang. Cari seluruh kota, temukan mereka, pergi. Baik. Bibi, kenapa Anda juga di sini? Kunci. Ini ulah Jiang Yan, dia mengundang saya lalu mencari orang untuk memukul saya pingsan. Kau kenapa? Jiang Yan menyamar sebagai kamu mengundang saya lalu saya diculik. Kau mau ngapain? Rasakan tidak enak, tunggu saat kau diperlakukan buruk oleh pria ini. Menurutmu, apa Jing Chuan masih mau kamu? Kalau kau bebaskan aku sekarang, aku mungkin bisa memaafkanmu. Mau menakut-nakuti aku ya? Kamu salah sendiri, kalau saja kamu bersedia menelpon Jing Chuan untuk bercerai sekarang. Aku mungkin akan melepaskan kalian. Suamiku sangat mencintaiku, tanpaku dia tidak bisa hidup. Diam wanita jalan. Yang merebut dia, Jing Chuan milikku. Setiap mantan harus seperti mati, bukan muncul lagi. Masih keras kepala. Sudah bilangkan, nggak akan kecewakan. Wanita ini lumayan cantik, Ken. Jiang Yan, sudah gila? Pikirkan akibatnya enggak? Bibi, jangan salahkan aku melakukan ini karena terpaksa. Mau uang kan? Berapapun kuberi, asal lepaskan kami. Uang memang harus dibicarakan, tapi kita pelan-pelan saja. Mari kita pergi. Baik-baik saja. Aku tak bisa lari lagi, jangan peduli, cepat pergi. Aku nggak akan tinggalkan kamu. Lepas sepatumu. Aku gendong kamu. Aku menemukan Cepat ke sini. Tidak apa-apa. Ayo. Nian. Bu. Jing Chuan, aku pusing. Hei, Nian. Ibu, Anda tidak apa-apa? Biarkan Dokter Chen periksa ibu juga. Aku tidak apa-apa. Jing Chuan, kali ini berkat Nian. Kalau tidak, kamu mungkin tidak pernah melihat kami lagi. Tuan muda. Nyonya muda tidak ada masalah. Emosinya terpukul. Seharusnya segera sadar kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter. Ibu Jing Chuan tidak menentang kamu dan Nian lagi. Kamu harus berbaik-baik padanya ya. Pak Lu, Jiang Yan ditangkap. Ada yang ingin disampaikan? Baik, kamu atur sendiri semuanya. Nian. Kenapa kamu belum sadar juga?
Kamu tahu aku sangat khawatir padamu? Nian-Nian, asal kamu bangun. Apapun yang kamu mau, aku akan setuju. Nian-Nian, kalau kamu masih tidak bangun, aku akan makan semua masakan ibu sendiri. Ya sudahlah, toh kamu juga belum bangun. Aku juga tidak bakal sisain. Baiklah kamu ini. Makan sembunyi-sembunyi ya. Sudah bangun ya? Di mana anak perempuanku? Siapa tuh? Sepertinya bapakku. Ayah. Kenapa kamu datang? Ayah. Paman. Ayah. Awalnya kamu kabur dari pernikahan. Kok sekarang malah bareng anakku? Nian, 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 Nian. Kamu baik-baik saja, kan? Bu, aku baik-baik saja. Ibu mertua. Ternyata kamu yang waktu itu, yang calon nikah kabur. Wah, kok asin banget sih? Bukannya kamu bilang kasih 5 sendok garam? Kan bilang kasih 6 sendok? Kamu. Kamu. Sudahlah, kita pesan makanan saja.